gevoerd en zo even door de secretaris van Nederlandse Ministerraad voorgelezen akte van sekuriteitsoverdracht. Muhammad Hatta adalah tokoh yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan dan merupakan wakil presiden pertama Indonesia. Hatta adalah salah satu pemikir terhebat yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hatta dikenal sebagai bapak proklamator bersama dengan Soekarno. Selain itu, ia juga dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia. Dalam perjuangan demi kemerdekaan Indonesia, Hatta harus rela berurusan dengan hukum Belanda hingga sempat dipenjara. Hatta lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902 dengan nama lengkap Muhammad Attar. Adapun ayah dari Muhammad Hatta adalah Muhammad Jamil, seorang keturunan ulama Naqsyabandiyah di Payakumbuh, Sumatera Barat. Sementara itu, ibunya adalah Siti Saleha yang merupakan keturunan pedagang di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sejak kecil, Muhammad Hatta telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan agama Islam. Sebab kakeknya Abdurrahman Batu Hampar merupakan seorang ulama besar. Ketika Hatta berusia 11 tahun, ia menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu pada tahun 1913. Ia menamatkan sekolah dasar pada tahun 1916. Setelah itu, Hatta melanjutkan pendidikannya ke Europiska Lager School atau ILS di Padang. Pada tahun 1915, ketika berusia 13 tahun, Hatta sebenarnya lulus ujian untuk masuk ke Hoger Burger School atau HBS yang setara SMA di Jakarta. Namun, ibunya menginginkan Hatta untuk tetap berada di Padang karena usianya yang masih sangat muda. Akhirnya, Hatta melanjutkan pendidikan ke Meer Uitgebreit Lager Onderwijs atau MULO di Padang hingga lulus pada tahun 1919. Setelah itu, Hatta melanjutkan pendidikan ke HBS hingga lulus dengan hasil sangat baik pada tahun 1921. Hatta kemudian melanjutkan pendidikannya ke Rotterdam, Belanda untuk mempelajari ilmu ekonomi di Nederland Handelshogeschool yang saat ini menjadi Erasmus Universiteit. Sejak bersekolah di Padang, Hatta sudah aktif berorganisasi. Ia tercatat pernah menjabat sebagai bendahara organisasi Jong Sumatrenan Bon, cabang Padang. Ketika pindah ke Jakarta, Hatta aktif di Jong Sumatrenan Bon Pusat dengan menjabat sebagai bendahara. Sementara itu, ketika berada di Belanda, Hatta tergabung dalam Perhimpunan Hindia atau Indische Vereniging pada tahun 1922. Saat itu, Hatta menjabat sebagai bendahara. Pada awalnya, Indische Vereniging yang berdiri pada tahun 1908 merupakan ajang pertemuan pelajar asal Indonesia di Belanda. Namun seiring perkembangan kesadaran dan rasa nasionalisme pada mahasiswa asal Indonesia, organisasi tersebut berubah menjadi gerakan politik. Hal itu disebabkan kedatangan 3 tokoh Indische Partij, yaitu Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, Douwe Dekker, dan Cipto Mangunkusumo pada tahun 1913. Sejak saat itu, pemikiran Hatta semakin berkembang karena kebiasaannya menghadiri ceramah politik. Adapun tokoh politik yang menjadi idola Hatta adalah Abdul Muiz. Pada tahun 1927, Hatta bergabung ke dalam organisasi atau Liga Menentang Kolonialisme di Belanda. Di sana, Hatta bertemu dan bersahabat dengan seorang nasionalis asal India, yaitu Jawaharlal Nehru. Aktivitas Hatta di dalam organisasi tersebut menyebabkan ia ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Belanda. Hatta dijebloskan ke penjara di Den Haag, Belanda pada 23 September 1927 dan baru dibebaskan pada 22 Maret 1928. Ia berhasil bebas setelah menyampaikan pidato pembelaannya yang dikenal dengan judul Indonesia Free. Hatta kembali ke Indonesia pada 1932. Begitu sampai di tanah air, Hatta kemudian bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia.
Organisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia melalui berbagai pelatihan. Namun, Hatta ditangkap Belanda akibat aktivitasnya di Organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia. Mohatta ditangkap bersama Sultan Syahrir pada Februari 1934. Ia kemudian diasingkan ke Bovendigol, Irian Barat, dan dipindahkan ke Banda Neira di Maluku selama 6 tahun. Selain itu, Mohatta juga pernah dipenjara di Sukabumi pada tahun 1942 dan bebas pada 9 Maret 1942. Setelah Belanda menyerah dan Jepang menguasai Indonesia, Mohatta bersama Soekarno, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Moh Mansur menjadi pemimpin Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Menjelang kemerdekaan Indonesia, Mohatta dipilih menjadi Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. Segala pemikiran dan gagasan Hatta dicurahkan untuk mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Hingga akhirnya pada 17 Agustus 1945, Mohatta mendampingi Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Mohatta terpilih menjadi Wakil Presiden pertama RI dengan mendampingi Soekarno yang menjadi presiden. Mohatta terpilih menjadi Wakil Presiden melalui sidang PPKI yang digelar di Jakarta pada 18 Agustus 1945. Selain menjadi Wakil Presiden, Mohatta juga sempat merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan sejak Januari 1948 hingga Desember 1949. Hatta juga pernah merangkap sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat atau RIS sejak Desember 1949 hingga Agustus 1950. Pada akhirnya Mohatta mundur dari kursi Wakil Presiden pada 1 Desember 1956 setelah 11 tahun menjabat. Mohatta mundur dari jabatan sebagai Wakil Presiden Indonesia karena perbedaan pandangan politik dengan Soekarno. Setelah itu, Hatta lebih sering berada di balik layar dalam kehidupan politik Indonesia. Ia menerbitkan buku Demokrasi Kita untuk mengkritik kebijakan politik Soekarno karena dianggap telah melenceng dari dasar-dasar demokrasi. Mohatta berada di balik layar dunia politik Indonesia hingga akhir hayatnya. Ia meninggal dunia pada 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pada 23 Oktober 1986, Mohatta diberi gelar pahlawan proklamator bersama dengan Soekarno. Saya Brenda Iskarina, Selvi Anggriani, dan Fiska Dwi Astuti melaporkan. Holopis Channel bersama untuk Indonesia.